Sahabat Suara Tapian, kami berterima kasih diberi ruang di HKBP Taman Mini dengan uluan Pendeta Maulinus W. Siregar MTH dan beberapa situa dan juga ada seorang dosen HKBP di HKBP Nomensen, Amang Manurung. Kami akan berbincang tema-tema yang ini belum banyak disorot di gereja. Kami tadi mendengarkan khotbah dari Pendeta Siregar. Kita akan berbincang. Selama ini kita hanya dengar khotbah dan bolehkah kita bicarakan itu? Tema khotbah hari ini tentang kebangkitan diambil dari tema Yesaya. Amang Pendeta Siregar, kami tadi tersentuh mendengar khotbah itu. Tentu dalam kitab Perjanjian Lama banyak nabi-nabi yang sudah menyiratkan, menulis tentang Yesus. Salah satunya Yesaya. Ya. Lalu penjelasan Amang tadi dari pengantar khotbah itu. Bisa diperdalam Amang, pengantar dari Yesaya itu sebenarnya apa hubungannya dengan kebangkitan itu? Iya, tentu saja berkaitan ya. Ya. Dan dalam tradisi gereja HKBP yang sangat ketat dengan tahun gerejawi, khotbah itu selalu dihubungkan ya. Epistel dan evangelium tentu bagian yang tidak pernah terpisahkan, bagian yang inheren memberikan sebuah pesan dalam sebuah ibadah minggu. Misalnya minggu hari ini adalah Minggu Paskah kebangkitan Yesus. Teks di epistel dan di evangelium memiliki kaitan yang sangat erat untuk memberikan sebuah pesan kepada umat tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan dua perjanjian yang terpisah, tapi kelanjutan perjanjian Allah di Perjanjian Lama kemudian digenapi di Perjanjian Baru. Khusus tema yang hari ini, misalnya sukacita dalam keselamatan, melalui pesan Nabi Yesaya sudah dinubuatkan ya, keselamatan yang akan menjadi sukacita bagi umat manusia, dan itu tentu menunjuk kepada keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi korban bagi kita umat manusia. Nah, tentu dalam kehidupan masyarakat sekuler hal-hal seperti ini sulit untuk kita dapatkan ya. Karena Yesus sendiri mengorbankan hidupnya ya. Sementara dalam dunia sekuler, orang yang sering mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan pembenaran dirinya. Dan pesan Nabi Yesaya itu tentu sekali menunjuk pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan Paskah ini kita bersukacita penuh karena keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan umat menyadari pentingnya mengimani dengan sungguh-sungguh kebangkitan Yesus sebagai jalan menerima keselamatan yang daripada Allah kepada kita. Karena itu ya harus bersukacitalah tiap hari ya, karena keselamatan yang telah diberikan oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas dengan kehidupan, harus selalu memiliki semangat yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Itulah arti keselamatan yang tidak hanya keselamatan nanti, tapi juga keselamatan kini yang harus dimaknai dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jemaat yang merasakan sukacita Natal pada hari ini. Sebagai uluan atau pimpinan HKBP Taman Mini, kami tahu juga Amang menjadi ketua rapat pendeta. Ingin bertanya, juga Amang jelaskan tadi dalam khotbah itu, imajinasi liar bahwa kebangkitan Yesus itu disangkal begitu. Bagaimana kita di konteks sekarang terus mempertahankan iman kita bahwa Yesus memang bangkit begitu. Tapi faktanya juga banyak orang yang menganggap itu hanya imajinasi begitu. Ya, tentu ini yang sangat penting ya, pertanyaan yang sangat bagus. Cara kita untuk mengedukasi jemaat kita tentu harus terus menghidupi pembacaan Alkitab, terus menerus dan berulang-ulang. Karena kita hidup di zaman pasca kebenaran, post-truth, sesuatu yang diajarkan secara salah dan menyimpang, apabila itu diulang-ulang terus, itu menjadi sebuah kebenaran. Maka kita mengambil yang bersifat impersif, pembalikan dari apa yang diteorikan itu, ya kita edukasi warga jemaat kita dengan mengulang-ulang pembacaan Alkitab. Misalnya pada perayaan Natal di tahun lalu kita melakukan pembacaan Alkitab kurang lebih sebulan penuh.
itu menyangkut tema-tema yang berhubungan dengan Natal. Dan tahun ini kita juga akan melakukan itu misalnya dengan tema-tema yang berhubungan dengan Paskah. Nah, itu akan memberikan konstruksi pemahaman, penyadaran kepada jemaat kita tentang fakta-fakta kebenaran Kristus itu, seperti yang tertulis misalnya di Alkitab kita menyangkut kebangkitan Yesus, karena ada tercatat dengan baik. Nah, tentu warga jemaat kita ini harus terus kita semangati untuk menghidupi pembacaan Alkitab, karena sumber kebenaran kita itu adalah Alkitab, bukan dunia ini tentu ya. Kita memahami teori tentang kebenaran itu, misalnya salah satu adalah korespondensi. Ada hubungan antara apa yang selalu kita ulang-ulang kita ungkapkan dengan apa yang menjadi sumber kita, yaitu Alkitab itu sendiri. Nah, ini mungkin yang perlu juga dikembangkan terus oleh gereja HKBP ya. Karena memang kita sadari jemaat-jemaat tetangga kita misalnya, gereja-gereja yang lain sangat begitu rutin melakukan pembinaan-pembinaan warga jemaat melalui pembacaan Alkitab. Mungkin ini salah satu pesan penting juga untuk HKBP ya. Khususnya HKBP Taman Mini dan jemaat-jemaat lainnya, mungkin sudah harus kita hidupi lagi seperti pada masa awal penginjilan dan di masa HKBP mulai bertumbuh menjadi sebuah jemaat yang sangat bertumbuh dalam semangat pembacaan Alkitab. Amang, sebelum nanti ke Dua Inang dan Amang Manurung, karena semangat Paskah ini juga kan tidak lepas dari peran dari perempuan. Amang, seingat saya pernah di 25 tahun pelayanannya menerbitkan. Saya akan bertanya karena ini juga tadi mendengar khotbah Amang. Pendeta juga menyorot bagaimana kaum milenial, semangat mereka, daya juang mereka, spirit, etos mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semangat dari Paskah ini untuk kita tidak gentar menghadapi hari-hari kita ini, terkhusus untuk anak-anak muda? Ya, menurut saya ini yang penting ya bagi gereja kita, bahwa kita harus terus mendorong pelayanan kepada anak-anak muda, dan kita harus lebih adaptif dengan kondisi mereka yang memang sangat berbeda dengan kondisi orang tua mereka. Nah, yang menjadi tantangan kita di gereja-gereja HKBP secara umum, kita seringkali langsung memiliki resistensi yang terlalu berlebihan terhadap anak muda dengan segala dinamika mereka yang baru. Karena dunia anak muda sekarang kan berbeda dengan orang tua mereka. Jadi mungkin kita harus sedikit membuka ya pola pikir kita, membuka perspektif kita melihat anak-anak muda ini dengan cara yang berbeda lah. Jangan kita terus berasumsi atau kita terus melihat mereka dengan segala perbedaan mereka dengan orang tua mereka. Karena itu pelayanan kepada anak muda itu harus terus dikembangkan. Karena dunia yang mereka hadapi itu juga berbeda. Dan di era disrupsi ini kita melihat banyak perubahan-perubahan yang sangat ekstrim misalnya ya. Katakanlah misalnya kalau generasi orang tua mereka tidak suka itu makan-makan jajanan. Tapi dunia mereka ya karena disrupsi itu sudah ada GoFood, sudah ada ini, ya otomatis mereka memang diubah oleh perubahan-perubahan gaya hidup masyarakat kita. Nah, tentu tantangan-tantangan mereka memang lebih banyak dan lebih lebih mengerikan sekarang ini ya, karena dunia teknologi sekarang juga selain sisi positif yang dapat menolong kita untuk mengakses banyak hal, tetapi pada sisi lain juga teknologi sekarang juga ancaman yang bisa merusak kehidupan manusia. Karena itu anak-anak muda harus terus disemangati. Sebagai pendeta saya ya terus menyemangati anak muda ini supaya mereka tidak gentar. Mereka harus percaya bahwa bersama dengan Kristus mereka dapat menghadapi tantangan seberat apapun dalam perjuangan mereka di dunia yang begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga sekarang ini. Mungkin kayak Inang dulu sebagai situa atau penatua senior, saya kira Inang sebagai kaum perempuan, kaum perempuan, bagaimana melihat refleksi Paskah hari ini dan kita hubungkan ketika kita mendengar khotbah Pak Pendeta tadi? Kalau dari saya sangat-sangat bangga
menjadi seorang umat Kristiani, khususnya jemaat HKBP, yang mana dalam pepaparan untuk dalam Paskah ini yang mengartikan bahwa kemenangan itu telah dikalahkan dengan maut. Jadi semua kaum perempuan merasa sukacita, bersorak-sorai atas kebangkitan Yesus untuk semua perempuan. Jadi ya harapan kami juga ini seperti yang Pendeta katakan tadi, bahwa jemaat program HKBP Taman Mini ini mengadakan GMA, gerakan membaca Alkitab, karena dari dalam Alkitab itulah beberapa ilmu untuk patolion yang bisa untuk melingkupi kita sebagai perempuan. Ya, kebangkitan itu adalah merupakan satu kemenangan yang luar biasa dan sukacita yang boleh kami terima. Saya langsung dulu ke Pendeta Peber Manurung. Barangkali apa yang Amang tangkap di konteks Paskah hari ini, kebangkitan Kristus menjadi semangat untuk kita terus bergelora. Kita sangat bangga ya hari ini, artinya kebangkitan Yesus itu sangat-sangat harus kita hidupi. Kenapa? Ini sangat penting bagi umat Kristiani. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah keselamatan, sia-sialah yang lainnya. Untuk itu, kebangkitan Kristus ini sangat memberikan semangat, seperti khotbah Bapak Pendeta kita dari Pelesirga, ya, sebagai calon pengurus yang harus kita dukung, ya. Nah, jadi semangat ini tidak gampang, ya, kita jalani, apalagi di kalangan milenial, anak muda. Ya, kebangkitan ini harus kita pelihara dan kita harus semakin tingkatkan bagaimana mengena, ya, kepada kehidupan masyarakat. Ya. Ini salah satu contoh yang memang kita harus sinkronkan semua kebangkitan. Apa maksudnya kebangkitan Kristus, ya? Yesus bangkit berarti mayatnya tidak di situ lagi, ya. Begitu kan? Nah, apalagi yang tidak di situ, ya? Ternyata Yesus bangkit. Yang bangkit itu apanya? Bukan artinya tulang belulangnya ini semua menjadi pokok perhatian, bukan. Tapi mau dikatakan kebangkitan Yesus ini bahwa semua manusia punya pengharapan yang besar. Dia akan bangkit karena kematian telah dikalahkan. Nah, memang kita lihat ini peranan para ibu. Nah, itu terkesan dengan nyanyian ibu-ibu, ya. Nyanyian kita sering enak, ya. Apa itu? Iya, kabur laut tanoman. Ini bukti ini. Ibu-ibu menyaksikan Yesus sudah bangkit. Jadi pantaslah kita semua bersukacita, ya. Yang ada lagi di masyarakat yang menunjukkan iman yang lemah, ya. Salah satu contoh nih, iman lemah ini. Apa itu? Kalau ada yang meninggal, ya, ada yang meninggal. Tentu kalau meninggal ada peti mati, ya. Ya. Apa yang dilakukan orang Kristen sampai sekarang? Yang kita lihat nyata dulu. Ternyata masih ada berpikiran apa? Buat bajunya di situ, buat Alkitab, buat sepatunya. Itu apa itu? Ternyata Yesus bangkit, malah meninggalkan kain yang menempel, kain lenan yang di dagingnya. Ini Yohanes 20:7. Kain tuli yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Ini nggak bangkit ini, yang materi-materi ini nggak bangkit, ya. Jadi kita orang Kristen harus mengikuti ajaran Yesus, mengikuti Yesus sepenuhnya. Nah, jadi jangan lagi berpikir seperti tadi, buat ini supaya dia nanti bergereja, membaca firman. Tidak ada lagi kalau udah mati, ya. Tapi untunglah Yesus datang. Kita tidak asik-asik hanya soal kematian, tapi Yesus bangkit, ya. Jadi Yesus bangkit artinya ya kita semua harus bangkit. Dan ini tugas memang gereja semakin berat di era digital. Memang harus terjadi, ya, namanya pemahaman yang lebih hebat. Dengan cara apa? Ya bisa setelah ibadah begini, ya kita saling mendiskusikan, saling bertanya, dan ada rela Bapak Pendeta
yang baru menyampaikan firman bisa menjelaskan kembali ya apa yang perlu lagi, dan kita bangga ya. Dan dari ini suara Tapian nih sangat berterima kasih nih mau memfasilitasi seperti ini, dan inilah kebangkitan iman jemaat mudah-mudahan ya. Dan ini juga gerakan Bapak Pendeta kita. Nah ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, apalagi sebagai calon pengurus yang sangat aspiratif. Nah ini ya harus makin berkembang di tengah gereja. Ini yang diharapkan. Jadi kita ini berterima kasih dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan saya tadi terkesima dengan Pak Pendeta yang ya harus memang semangat dengan kebangkitan. Jangan tunjukkan ya iman yang lemah dalam segala hal. Anak muda, ibu, ya para bapak dan semuanya kita elemen-elemen harus bangkit. Nah itu harapan kita ini dengan peristiwa kebangkitan ini. Begitu Bapak Marbo. Terima kasih Pak Manurung. Barangkali ke Inang, apa yang Inang dengar tadi dari khotbah dari Sari, khotbah Pak Pendeta Siregar? Baik Pak Marbo, tadi saya sangat berkesan sekali dengan khotbah Bapak Pendeta Maulinus Siregar, di mana di dalam khotbah tersebut sangat melengkapi semua, baik yang tua, yang muda, anak-anak yang sekolah supaya bersemangat. Terutama kebetulan status saya adalah seorang janda sudah 14 tahun, ditinggalkan suami dengan 2 anak. Jadi selama ini saya dan teman-teman saya banyak yang merasa terpuruk imannya kadang-kadang. Tapi dengan adanya firman Tuhan yang kami dengarkan, terutama GMA ini kemarin itu waktu bulan Desember, kami Inahanna, contohnya Inahanna di Huri HKBP Taman Mini, benar-benar sangat luar biasa. Kami semangat kami untuk membaca tidak pernah surut, membaca firman yang telah ditentukan untuk gerakan membaca Alkitab. Dan tadi juga saya sangat terkesan sekali, di mana umur saya sekarang sudah 62 tahun. Ya. Ternyata saya jadi mengintrospeksi diri saya. Saya sering tidak betul-betul mengakui kebangkitan itu dengan sikap saya yang sering surut. Kadang-kadang kalau saya diperhadapkan dengan masalah, aduh Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan saya seperti ini? Saya sering berkata seperti itu. Baik teman-teman saya juga, para janda di HKBP Taman Mini, saya sering bersosialisasi. Hampir sama keluhan kami. Hampir sama. Terutama dalam menghadapi anak-anak kami yang ada yang remaja, ada yang sudah bekerja, yang kuliah, bahkan yang sudah berumah tangga, yang banyak juga seperti saya sendiri belum dikaruniakan Tuhan keturunan ini di anak saya. Tapi saya dengan mendengarkan khotbah Amang Pendeta tadi, bangkit dan semangat katanya, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan saya yang percaya itu hidup untuk mendengarkan doa saya, dan dia tidak pernah bohong. Yesus yang saya percaya itu tidak pernah bohong, dan Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Demikian Amang Marbo. Terima kasih Nang. Saya akan fokus kembali ke Amang Pendeta Maulinus Siregar. Dalam khotbah tadi kami dengar ada kalimat ajakan untuk pembelajar, untuk anak-anak muda khususnya. Long life education. Manusia pembelajar itu manusia yang berjuang, daya juangnya terus dia pertahankan tabah menghadapi apapun. Maaf Amang Pendeta, saya akan sorot juga nama Amang Maulinus. Mau itu kan ada kemauan di situ. Barangkali orang tua juga menyeratkan itu semangat pembelajar. Boleh dijelaskan itu? Ya, sebenarnya Maulinus itu dari satu kata dalam bahasa Batak yang jarang digunakan ya. Mauliutus kan itu ada dalam ada dalam doa ya di agenda HKBP. Nama saya memang nggak dibuat Mauliutus, Maulinus saja. Menggambarkan memang kesukacitaan orang tua saya, karena kebetulan saya lahir sebagai anak terakhir.
dari satu-satunya laki-laki. Iya, satu-satunya laki-laki dari 12. Iya. Tapi 3 orang meninggal. Jadi kita jadi 9 ya, karena pengalaman orang tua yang melayani di pedesaan dulu kan. Iya. Dari Onan ke Onan, Onatuka, Onakasang ya kan. Dan sebelum itu daerah Aceh Tenggara dulu mereka melayani. Memang pada masa itu masih sulit keadaannya dan tidak seperti sekarang. Ada tersedia dokter dan rumah sakit. Ada tersirat di situ keinginan ya, kerinduan dari opung saya yang guru sending, tapi sudah sangat meminati bacaan-bacaan yang luas dahulu itu. Maka nama saya itu Maulinus Ulysses Wellington. Itu beberapa dari opung saya itu. Karena itu kan orang penting itu Ulysses. Nama seorang presiden Amerika juga dulu ya, dan tokoh. Wellington itu ibu kota Selandia Baru kan. Jadi dia sudah punya imajinasi yang luar biasa. Itulah guru-guru sending dulu memang memiliki kesempatan ya, karena sebagai guru-guru sending mereka dapat bahan-bahan yang dikirimkan oleh tenaga-tenaga misi yang dulu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sehubungan dengan apa yang saya sebut tadi, dengan kerja keras, belajar sepanjang hidup, sebenarnya kami sangat memiliki pengalaman yang penting dalam pendidikan kami di Institut Pematang Siantar ya. Artinya saya merasakan bahwa kita memang betul-betul dididik situ untuk belajar dengan baik ya. Jadi kalau bisa menostalgia dengan Pak Manurung, kalau malam di situ dulu ya seperti kantor sampai tengah malam, karena ketik. Karena semua bahan kuliah itu harus diketik. Tapi itu yang membuat ingatan kita itu lebih apa? Lebih diserap lagi apa? Pelajaran itu. Kami memang karena bahasa-bahasa kuno yang agak sulit, sudah terbiasa dulu terus berulang-ulang, nggak hanya sekali 2 kali. Memang akhirnya dapat juga kan? Setelah puluhan kali. Nah, inilah mungkin kelemahan generasi kita sekarang. Karena mereka hidup dengan fasilitas yang sangat gampang, serba mudah diakses. Justru itu yang membuat mereka kurang memiliki apa? Motivasi yang kuat untuk belajar. Karena itu memang anak-anak muda ini perlu juga kita semangati terus di kelompok-kelompok persekutuan remaja Naposo. Ya selalu itu saya apa? Saya ulang-ulang itu, termasuk bagaimana belajar yang baik berdasarkan apa yang saya alami dulu di Institut HKBP ini. Pak Manurung juga sebenarnya punya kesempatan juga tadinya mau sekolah ini tinggi-tinggi kan sampai keluar, tapi itulah sejarah begitulah, enggak semua kesempatan itu akhirnya dapat kita raih ya, karena berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Jadi itu selalu ingin saya share di kelompok-kelompok remaja dan pemuda ini, karena saya melihat memang ada semacam gejala kelesuan ya. Karena mereka ini biasanya di drill hanya siap ujian aja. Kalau dulu kan gak ada itu ya. Kalau sekarang kisi-kisinya udah kasih kan. Ini nanti yang kalau dulu semua pokoknya harus dipelajari. Jadi daya juang itu yang menurut saya yang menjadi tekanan saya kepada generasi-generasi muda sekarang. Dan momentum pasca ini justru harus lebih memotivasi mereka untuk tidak boleh menyerah dalam mencapai cita-cita mereka, apalagi dalam meraih kesuksesan. Maka pintu masuk kita untuk meraih itu adalah belajar, disiplin, dan tidak boleh menyerah. Makanya saya bilang long life education, belajar terus sepanjang hidup. Kami juga mendengar tadi kalimat motivasi dari Amang Siregar, orang yang belum mampu berjuang atau menyerah berjuang itu masih dalam kubur atau masih tidak meyakini kebangkitan itu begitu. Apa makna di balik itu, Amang? Karena kami juga tahu Amang Siregar mendapat banyak privilege, hak istimewa di HKBP, pernah melayani di luar negeri, di Amerika dan Jerman. Apa semangat dari Amang untuk terus jangan mau menyerah begitu? Iya, itu semangat itu tentu dibentuk dalam pengalaman-pengalaman hidup kita ya, dalam berbagai fase yang kita lalui, termasuk tadi ya Institut HKBP memang satu tempat yang membentuk saya ya. Dan di sana kita memang diajarkan itu tidak boleh menyerah. Karena semua serba terbatas pada masa itu. Tapi ternyata kita bisa semua ini. Dan saya yakin kalau anak-anak STT itu dulu rata-rata di sekolah yang kemanapun itu pasti berhasil. Saya memiliki visi untuk meraih masa depan supaya tidak mudah menyerah. Tapi terus berjuang ya.
Dan itulah yang digambarkan dengan pikiran di kubur itu, bahwa mereka yang telah melihat Yesus itu sudah dikuburkan, kan pada sembunyi semua kan. Mereka takut, mereka sangat pesimis dalam hidup. Mereka seakan-akan tidak melihat bahwa Tuhan sudah menubuatkan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka masih di bawah pikiran kubur yang masih tertutup. Sehingga mereka terkondisi dengan paradigma lama, dan itu menjadi barrier, hambatan-hambatan yang membuat mereka tidak dapat melangkah untuk menapaki kehidupan, melihat harapan-harapan yang justru ada di depan. Tapi pikiran orang yang telah bangkit itu melihat masa depan, bahwa kubur yang kosong itu membuka satu perspektif yang baru, bahwa Tuhan itu telah bangkit, dia telah memenangkan kehidupan, dan itu memberikan satu harapan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan satu visi bahwa kuasa Kristus telah mengalahkan kematian. Karena itu dalam perjuangan kita, ya kita harus mengandalkan kuasa kebangkitan, dan itu menjadi salah satu dasar fondasi iman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, supaya tidak pernah menyerah dengan apapun. Pasti semua bisa dilalui. Kalau dibilang badai pun bisa dilalui kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir itu yang sangat penting untuk ditekankan, ya. Terima kasih Amang Siregar, terima kasih Amang Manurung dan kedua Inang Situa. Sahabat Suara Tapian TV, kami sudah berbincang. Ini hal yang baru kita lakukan, bahwa pembelajaran sejati itu ketika kita berdialog, tidak menonton, hanya kita mendengar, tapi apa yang kita tahu ingin kita perdengarkan juga. Terima kasih. Horas.